daily mindfulness kita. Oke, pertama-tama terima kasih untuk kehadirannya teman-teman semua, dan kita tahu ada kabar duka dari Ibunda Suciani. Maka pertama-tama mari kita buka dengan kita sama-sama berdoa bagi almarhumah Ibunda Suciani untuk yang terbaik bagi beliau. Mari kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga almarhumah Ibunda Suciani sudah tenang dan damai, demikian juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Terima kasih teman-teman. Oke. Oke. Tadi kita sudah mulai ya. Acara hari ini adalah kita saling sharing maupun bertanya satu sama lain ya, di mana didampingi oleh Sesyung Hengki dan Sesyung Agus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bila mana ada yang ditanyakan, ataupun menanggapi. Kita semua satu sama lain bisa menanggapi juga pertanyaan maupun sharing dari teman-teman yang hadir di sini. Oke, siapa yang mau mulai dengan sharing atau bertanya? Tadi Suci Inge kan ada bertanya mengenai boleh nggak kita nggak ngitung ya? Kalau menurut pendapat saya, ini satu teknik baru yang saya dapat dari Sesyung Hengki ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita tidak dikasih tugas untuk menghitung, apakah pikiran-pikiran macam-macam pikiran itu bisa muncul atau tidak gitu Suci Inge? Kalau buat saya sih sebenarnya nggak muncul. Jadi fokus aja gitu. Fokus ke pernapasan ya? Iya, betul. Iya. Kalau menurut saya kalau memang sudah bisa demikian mungkin sangat bagus ya Sesyung Hengki ya. Kalau kita ada yang perlu waktu untuk mulai daripada pikiran-pikiran lain muncul, oke, kita dikasih tugas untuk ngitung nih ya. Oke, 2, 3, 4, 5. Di sini bukan 6 nih, tapi 7, 8. Karena kita dikasih kerjaan, maka kita jadi fokus ke berhitungnya. Tapi kalau menurut saya kalau memang Suci Inge sudah bisa tanpa berhitung, saya pikir itu bagus ya. Menurut saya gitu sih Sesyung Hengki. Nggak tahu gimana komennya. Karena iya. sorry. Silakan. Karena kadang-kadang kalau menghitung jadi fokusnya sama hitungannya, akhirnya nafasnya bingung gitu loh. Bingung. Ini tadi nafasnya buang apa tarik gitu ya. Jadi saya lebih suka nggak ngitung gitu. Tapi terus jadi kebiasaan. Jadi keterusan gitu loh.
Nah, seperti yang contoh yang seperti kalau kita waktu itu kan dikasih tugas kita coba berdiri di pinggir jalan gitu ya, perhatikan gitu. Di situ ada pohon yang bekas dipotong, terus saya malah duduk di situ gitu. Saya duduk di situ, saya nggak perhatikan jalanan, tapi fokus fokus sama pohon itu. Jadi pohon itu ini tadinya seperti apa ya gitu. Kira-kira begitu. Iya, iya. Kalau dari saya, untuk yang hitung dulu ya, untuk Ya, hitung memang benar tujuannya sebenarnya untuk memfokuskan kita ke dalam pernafasan. Makanya hitungannya yang tadi Bu Wilan bilang agak agak aneh kan, mulainya dari 2, 3, 4, 5, lalu bukan 6, tapi 7, 8, 9, 10, terus begitu lagi. Jadi tujuannya sebenarnya memang membuat kognitif kita tetap bekerja. Tujuannya. Kalau ini sudah bisa dilakukan, sebenarnya tahap berikutnya awareness dengan bergerak, lalu nanti kita juga ada mindfulness. Mindfulness tuh membuat kita jadi seolah-olah kosong. Lalu nanti juga kita akan ada latihan meditasi di satu titik, misalnya fokus di satu titik. Kadang-kadang kalau kita nggak berlatih, fokus kita jadi kemana-mana. Jadi sebenarnya hitungan adalah media untuk kita fokus. Kalau nanti ribet, sebenarnya memang itu tujuannya supaya kita bisa menghandle secara bersamaan. Tapi kalau pertanyaan kedua mengenai yang mindfulness di pinggir jalan, saya juga baru dapat nih beberapa masukan. Jadi ada yang bukan terganggu sih, ada gambar-gambar seperti pohon, ada kemarin ada tukang bakso dan lain sebagainya. Itu sebenarnya seperti yang Pak Agus juga bilang waktu itu, ini juga adalah sesuatu yang muncul dari subconscious mind kita. Jadi selama itu tidak mengganggu, diamankan. Jadi sebenarnya ide dari di pinggir jalan adalah kita ngelihat perasaan kita, mind kita, pikiran kita lebih ke situ. Kalau teman-teman merasa bahwa yang di pinggir jalan tuh agak mengganggu dalam pengertian, kok saya jadi nggak bisa fokus ya, saya jadi fokus ke jalanannya gitu, atau saya jadi fokus ke mobilnya, bisa juga dicoba dengan yang waktu itu pernah saya sampaikan, bioskop. Bioskop juga boleh, karena kita ada di bioskop, lihat layar, tapi layarnya, filmnya memainkan kita yang main di situ. Itu juga boleh. Dan ini jadi agak jauh sedikit ya. Jadi kalau yang bioskop itu juga hampir sama dengan di pinggir jalan. Jadi kita melihat kejadian-kejadian yang membuat kita sedih di hari ini, yang membuat kita kecewa, atau malah gembira. Jadi biar ditampilkan aja di layarnya. Nah, kadang-kadang ada beberapa perasaan yang membuat kita sedih sekali hari ini atau kecewa sekali ini. Nah, itu bisa diatasi dengan Bapak Ibu tahu ya, waktu di bioskop kan selalu ada frame di pinggirnya, ya, frame di pinggir itu. Nah, kalau kita melihat satu kejadian peristiwa hari ini, kita merasa sedih sekali, kita ingatkan diri kita bahwa kita sedang melihat kejadian yang terjadi di depan kita. Dan kita coba ngelihat frame itu. Dengan ngelihat frame itu, sebenarnya secara psikologis kita disadarkan bahwa sebenarnya ini hanya film. Ini hanya kejadian yang kita play. Jadi ini teknik. Sambil kita review, saya jadi membagikan satu trik lagi, karena ada beberapa teman-teman yang merasa kesulitan dengan yang di pinggir jalan, boleh dengan bioskop. Intinya sebenarnya adalah melihat mind kita, emosi kita, pikiran kita yang sedang timbul pada saat kita lagi mindfulness. Itu sih, Bu Ingriani. Mudah-mudahan mungkin Pak Agus atau Bu Hilang mau menambahkan. Silakan. Oke, sebelumnya saya pengen panggil ada Sefu ya. Sefu Xianli sama Sefu Xianan ya. Rupanya beliau ini sudah ikut kita dari pertama, cuman nggak tahu pakai namanya yang mana. Selamat malam, Sefu.
Selamat malam, Sefu. Boleh berbagi kebijaksanaan. Malam, Sefu. Udah muncul belum ya? Nggak tahu soalnya pakai. Belum muncul Sefunya nih. Sefu Hoklai juga boleh berbagi. ini Sepo ya. Kamu panggil saya Sepo ya, Seung Hengki. Ini bukan Sefu, Sepo. Tapi oke juga nih ya. Jadi Sepo juga tertarik ya. Jadi Sepo tertarik. Sepo kan lagi belajar juga ya. Jadi mengenai tadi meditasi dengan menghitung atau tidak menghitung. Jadi kalau menghitung tentunya saya yang masih awal ini terbantukan. Kalau saya menghitung, saya akan sangat terbantu fokus kepada hitungan, ya, sehingga betul-betul menajam ke hitungan mainnya. Tetapi tetap main di dalam main saya itu tetap ada muncul. Jadi dia nggak saya merasa demikian ya, dan saya mendapatkan demikian. Ketika saya menghitung pun tetap ada yang bermunculan, tetapi fokus saya kepada menghitung, tidak melihat atau memperhatikan atau tidak mengalihkan ya dari hitungan ke fenomena-fenomena yang bermunculan, enggak, tapi saya tetap berhitung. Nah, sama seperti umpamanya kalau tadi Sece ingin mengatakan fokus kepada sebuah pohon. Ketika kalau saya di taman, saya fokus kepada sebuah pohon, bukan berarti pohon yang lain nggak ada. Pohon yang lain semua tetap ada, tetapi fokus saya ke satu titik, ke satu pohon itu saja. Saya memperhatikan pohon atau bunga lah, katakannya bunga. Satu bunga ini bukan berarti yang lain nggak ada bunga. Ada bunga di kiri kanan, tetapi saya tetap fokus kepada satu bunga ini. Saya memperhatikan, terus dia mungkin kelopaknya, mungkin warnanya, terus fokus ke sana. Ataupun kalau contoh lagi yang saya suka lakukan adalah melihat lukisan. Ketika saya melihat lukisan, begitu sebuah lukisan, lalu kemudian mata saya akan mengarah kepada satu titik dulu. Satu titik yang saya sukai. Nah, tapi seluruh gambaran lukisan itu ada di situ dan saya melihatnya, tetapi saya fokus kepada satu titik, ke situ saja. Demikian. Jadi itu yang praktek yang saya saya alami, ya, praktek yang saya alami. Jadi ketika misalkan seperti saya melihat Zoom ini, saya buka ada begitu banyak foto. Ketika si Jung Hengki atau si Jung Agus atau si Willing berbicara, saya pandang ke wajahnya si Jung Hengki atau si Willing, dan yang lain tetap ada di situ dan terlihat. Tapi saya fokus ke satu titik. Begitu. Jadi itu pengalaman saya ya. Jadi belum bisa umpama fokus ke situ, yang lain nggak ada gitu ya. Itu saya belum bisa, nggak nyampe ke situ. Jadi masih sebatas yang seperti itu. Begitu pengalaman saya, ya, Kanan ya. Kalau saya boleh tanggapi malah nggak apa-apa, Pak Hoklai. Kan kita meditasi juga bukan menghilangkan yang lainnya, gitu. Kita tetap akan aware gitu. Cuma kita memfokuskan di titik yang kita mau fokuskan. Jadi kalau menurut saya itu nggak ada masalah, dan kita bukan menghilangkan kok yang lainnya. Kadang-kadang ada yang bilang bahwa kita sampai meditasi sampai semuanya hilang gitu. Ya mungkin jadi bagus juga, saya juga nggak tahu. Tapi kalau di saya lebih cenderung saya tetap aware. Saya tetap aware dengan sekeliling, tapi saya memaintain fokus di satu titik atau di satu action yang saya inginkan. Itu sebenarnya yang jadi fokusnya. By the way, teman-teman di sini, saya kadang-kadang mungkin karena kita membaginya ke teknik-teknik masing-masing ya. Ada awareness motionless, awareness bergerak, terus ada mindfulness. Mindfulness kita baru belajar kemarin yang mindfulness yang motionless. Artinya kita nggak bergerak. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, suka menggabungkan nggak ke beberapa teknik yang kita lakukan? Maksudnya gini, waktu kita melihat sesuatu, waktu kita mindfulness, kita merasa sedih, lalu apa yang teman-teman lakukan, Bapak Ibu lakukan kalau perasaan itu muncul? Kalau tadi kan saya bilang screen ya, bioskop, ngelihat sisinya.
Kalau teman-teman ngelihat sesuatu yang benar-benar membuat hari ini sedih, ini tanya dulu nih sebelum saya membagikan pengalaman saya juga. Apa yang teman-teman lakukan, Bapak Ibu lakukan kalau ada perasaan itu? Mungkin ada yang boleh kasih komen juga. Jadi waktu kita mindfulness, kita merasa ada kejadian yang membuat kita benar-benar sedih, benar-benar marah, benar-benar kecewa. Apa yang Bapak Ibu teman-teman lakukan? Ada yang mau kasih komen? Pernah nggak kejadian gitu? Kalau saya mungkin kembali ke nafas ya. Betul, betul. Jadi betul Bu Mileng, ada beberapa orang yang kembali ke nafas, dan itu fungsinya nafas. Jadi nafas diafragma itu berfungsi sebagai pegangan kita kalau terjadi sesuatu. Itu sebabnya nafas menjadi sesuatu yang penting banget untuk hampir semua teknik meditasi, hampir semua teknik terapi, karena dari semua orang kan pasti butuh nafas gitu. Cuma masalahnya nafas yang bagaimana yang bisa kita kasih pegangan. Tapi benar, waktu kita ada outburst, perasaan kita sedih banget atau terlalu banget, membuat kita sadar adalah dengan nafas gitu. Nah, itu apa, Siung Hengki, itu awareness atau mindfulness. Ini kadang-kadang saya antara awareness dengan mindfulness ini suka saru ya, atau ini ya, itu prakteknya seperti diperjelas lagi gimana, boleh nggak ya, Siung Hengki? Kalau saya melihat beberapa referensi, mindfulness adalah awareness yang ditambah dengan tanpa judgment, tanpa penilaian. Jadi sebenarnya awareness itu bagian dari mindful. Jadi mindful bisa dikatakan lebih di atas dari awareness. Tapi mindful tidak akan bisa bekerja tanpa awareness. Dan kalau mau diturunin lagi, beberapa waktu lalu saya sempat diskusi sedikit dengan Ibu Weleng. Di awareness itu juga nanti akan ada yang namanya fokus. Jadi kalau mau dibuat pemilihan, mindfulness tuh ada di atas, ini sekedar ininya aja, mindfulness, di bawahnya tuh ada awareness, di bawahnya lagi fokus. Itu sih. Jadi awareness lebih ke kita aware dengan kegiatan kita. Ini sih sebenarnya lebih ke istilah ya, jangan dibuat bingung dengan itu. Mindfulness lebih kita melihat diri kita mindful apa yang terjadi dengan diri kita dan pikiran kita. Itu sih sebenarnya. Tidak menjustifikasi. Betul, tidak menjustifikasi, itu yang paling penting. Karena sewaktu kita tidak menjustifikasi, itu bukan cuma pikiran ya, tapi juga tubuh. Jadi kalau kita menerima, maka secara fisik sakit juga akan hilang, secara psikis suffering juga akan hilang. Itu sih. Nah, Siung Hengki, kan ketika kita berkomunikasi, berdialog sama orang, saya seringkali mendengar dialognya, saya sudah langsung menilai, wah ini orang kok begini ya, aduh ini orang kok begitu. Tapi terus kemudian saya sadar nih, saya menilai-nilai sih gitu ya, kok saya menilai-nilai sih, dengerin aja dulu. Tapi proses itu selalu berulang-ulang. Saya belum mampu yang mendengarkan tanpa menilai itu sulit sekali ya. Tapi begitu mendengarkan saya akan menilai itu. Tapi waktu ada penilaian-penilaian itu saya sadar juga, saya ini masih menilai-nilai. Jadi kemudian artinya meskipun dalam pikiran saya dia ini dalam penilaian saya, ini orang kayaknya sedikit mau show atau sedikit mau menghindar atau apa, tetapi pada saat berbicara saya tidak menyerang atau tidak menunjukkan ininya gitu ya, tetapi penilaian itu tetap ada. Nah ini gimana nih, Siung Hengki? Oke, saya jawab dulu, tapi nanti mungkin Pak Agus sama Bu Weleng ada pendapat lainnya. Jadi gini, kalau menurut saya kita tidak bisa terus-terusan nggak menilai seperti kita mindfulness ya. Bagaimana kalau kita dideketin di mall, dideketin sales, padahal kita lagi buru-buru, dia mau jual gitu.
terus dia ngomong panjang lebar segala macam, ya pasti saya akan cut gitu loh. Saya tahu Anda mau jual ini, saya nggak ini, dan saya mau ada kerjaan yang lain. Jadi kalau menurut saya kita harus aware kapan kita menggunakan teknik ini dan kapan kita juga harus menilai orang lain, karena kan kita juga tidak mungkin tidak menilai orang lain ya, meskipun mungkin itu salah ya, tapi menurut saya menilai pembicaraan orang lain, kualitas orang lain waktu berbicara itu adalah lumrah ya, kita tetap harus menggunakan itu, tapi waktu kita aware bahwa kita menilai itu sudah mindful sebenarnya buat kita. Nah, sebenarnya mindful ini lebih ditujukan ke diri kita sendiri. Waktu kita duduk diam, kita memperhatikan pikiran kita, itu sih sebenarnya. Itu dari saya. Jadi nggak mesti bahwa semua yang kita lakukan di sini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang notabene kita masih dealing dengan orang yang mungkin punya prasangka buruk, punya niat buruk, dan lain sebagainya. Kembali, selama kita aware, itu udah lebih bagus. Itu menurut saya. Saya nggak tahu, mungkin Pak Agus ada pendapat yang lain. Iya, Pak Agus. Terima kasih Bu Heleng, Pak Hengki. Jadi pertanyaan Pak Hokla ini dari dulu kalau beliau bertanya itu pasti selalu menggelitik ya. Jadi tadi ini pertanyaan ini membuat saya langsung search Google, mindfulness versus awareness. Apa ya sebenarnya? Selama ini nggak pernah terlintas. Jadi sampai sekarang saya belum bisa menemukan contoh yang sehari-hari yang kita bisa pahami, tapi kita bisa menggunakan referensi yang tadi disampaikan Pak Hengki ya. Mindfulness tadi dari beberapa definisi itu penekanannya adalah non-judgmental. Jadi tidak menilai, ya melihat, oh ya udah itu rambut panjang, itu warna merah, itu pohon tinggi, ya udah. Ya, ada satu yang menarik mengenai non-judgmental, tapi saya lupa itu ada disampaikan oleh Anne Weiss. Jadi perdebatannya adalah kapan kita disebut menilai, kapan kita disebut tidak menilai. Karena kan memang kita harus menilai kan. Misalnya ada orang jahat, orang yang berperilaku mencurigakan, terus kita harus waspada. Bukan berarti begitu melihat orang mencurigakan kita bilang, oh katanya nggak boleh menilai. Nah disitulah pentingnya kebijaksanaan kita kan. Jadi saya juga masih meramu Pak Hoklai, terima kasih pertanyaan ini ya, karena saya juga dalam proses diskusi seperti ini memang justru pertanyaan-pertanyaan itu makin menajamkan, makin mematangkan kita. Nanti saya lagi cari satu pemahaman mengenai non-judgmental yang bagus dari Anne Weiss. Saya lagi cari, nanti kalau sudah dapat saya bisa sharing. Karena di situ saya sempat tercerahkan, oh ya, ini loh yang dimaksud non-judgmental. Bukan berarti kalau kita melihat ada orang yang tiba-tiba gerakannya mungkin tingkah lakunya mencurigakan dan membahayakan kita bisa waspada. Ya. Jadi kita ada titik keseimbangan. Terima kasih, Pak Hengki. Pak Hoklai, pertanyaannya. Ya, saya juga kelupaan tadi Pak Agus bilang tentang wisdom, ya betul. Jadi ada beberapa, ini nambahin aja, di atas lagi itu ada yang disebut dengan wisdom. Betul, thank you. Silakan. Mungkin kalau saya suka kadang-kadang tuh ada pertanyaan kalau kita lagi bedah buku. Jadi gimana dong kalau di kantor misalnya ada orang yang kerjanya main-main aja, kita nggak boleh marah ya, kita nggak boleh ini ya, kita nggak boleh itu ya. Jadi saya bilang ini adalah sesuatu yang bukan berarti kalau kita baik, kalau kita itu baik, menjalankan kebaikan, tidak berarti bahwa kita tidak boleh tegas. Justru tegas ini adalah satu keharusan gitu loh. Jadi kita harus tegur ya kita tegur. Yang penting adalah kita boleh marah, tetapi kita boleh memarahi, tetapi batin kita tidak terbawa marah. Jadi mungkin ini yang
yang tadi ya, dengan kita mindfulness harusnya kita menjadi lebih tenang, kita lebih jernih, dan kita bisa melihat, bisa lebih aware terhadap hal-hal yang mungkin akan mengganggu kita gitu. Karena kalau kita istilahnya begitu banyak pikiran ada di dalam pikiran kita, itu membuat kita jadi kacau sehingga kita nggak aware, sehingga kita mungkin tidak waspada, sehingga kita mungkin bisa istilahnya kecolongan gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi bukan berarti bahwa dengan kita mindfulness, wah itu bisa terjadi sesuatu. Justru mindfulness itu untuk melindungi kita. Ya, saya mau berpendapat juga ya, Cici Willing ya. Yeah. Ini memang tadi katanya ya kita marah ketika memang kita merasa bahwa itu patut dimarahi, perilaku yang salah, umpama katakan ya di kantor melakukan kesalahan patut dimarahi, kita marah, tetapi marah bukan karena kita benci. Jadi tidak ada kebencian, marah hanya karena memang hal ini harus diberitahu dengan nada yang sedikit tegas, yang dianggap orang marah. Padahal ya kita hanya mungkin menyatakan atau mengucapkan dengan kata-kata yang tegas, strict, jadi kelihatannya marah. Tapi memang kalau tadi yang out of control, tentunya meledak dengan ucapan yang sangat keras, yang mungkin bisa mengagetkan satu ruangan gitu ya. Nah itu artinya udah lebih out of control ya, awareness-nya udah mungkin tersingkirkan, terpinggirkan ya. Dan sementara sesaat itu mungkin kemudian bisa kembali lagi sih setelah marah, terus sadar lagi, aduh kok tadi sempat out of control, artinya nada suara yang sangat keras yang mungkin membuat orang kaget, shock. Jadi dengan demikian kita akan bisa merubah kembali nada suara kita, intonasi suara kita menjadi lebih baik, tetapi juga artinya tetap dalam kondisi yang tetap tegas ya gitu ya, bukannya ini. Dan mungkin di sini juga karena dalam hubungan kerja seperti itu ya, tentunya kita apalagi kalau posisi sebagai atasan tentunya harus memberikan satu bimbingan, satu pengarahan, dan itu memang tidak bisa terlalu lemah lembut selalu gitu ya. Lemah lembut selalu juga kalau kita hanya supaya terlihat orang yang lemah lembut, terlihat sebagai orang baik terus, nah itu juga capek nantinya ya. Itu capek, bisa nanti akhirnya juga bisa meledak juga, karena itu seperti ada satu emosi yang ditahan-tahan karena hanya supaya tampil baik. Jadi sebetulnya awareness kalau dalam pikiran atau dalam pendapat saya, pandangan saya, bahwa ketika memang harus mengatakan dengan tegas, dengan lebih lebih tegas, lebih serius ya, jadi tidak dengan cengengesan demikian ya, tentunya itu bisa diterima juga ya sama ini, bukannya supaya kita terlihat baik jadi orang salah senyum-senyum ngomongnya gini-gini ya. Saya sih pikir nggak begitu ya. Jadi artinya memang ketika memarahi sebuah kesalahan atau menegur ya, saya lebih senang sih kata-katanya menegur ya, bukan memarahi ya. Karena kalau memarahi itu sifatnya sudah seperti itu tadi, marah-marah ya, out of control, sampai membuat kita waktu berbicara pun hatinya di sini nggak enak tuh, nggak nyaman. Karena kalau marah itu hati saya nggak nyaman banget. Marah, kesel, keluar kata-kata, nanti kalau kebanyakan bahkan kata-katanya nanti bahkan kata-kata yang kurang pantas pun bisa muncul gitu jadinya. Nah itu artinya awareness-nya sementara tersingkirkan. Jadi mungkin kalau kita sering berlatih, dia akan segera cepat kembali lagi. Demikian. Kalau nggak terlatih,
kita akan terbawa terus dalam kondisi yang demikian, dan itu adalah kondisi yang betul-betul tidak menyenangkan. Demikian sih dari saya. Betul, Pak Oklay. Jadi kadang-kadang kalau kita sering terjadi, misalnya sama anak atau segala macam, kita marah, udah emosi, lalu nanti kita gain control lagi dengan awareness dan segala macam. Mungkin di awal-awal kita lakukannya, di awal-awal kita marah, terbawa marah, emosi. Sekarang dengan latihan awareness dan mindfulness, habis marah, kita awareness, latihan nafas, kita tenang lagi. Nanti makin lama makin berkurang. Waktu kita marah pun kita jadi aware. Jadi sebenarnya tujuannya lebih ke situ. Jadi kalau sekarang setelah marah baru aware, nggak apa-apa. Itu udah tahap bagus bahwa kita udah aware. Nanti malah yang tadi saya bilang, waktu kita mau marah, kita udah aware nih bahwa kita juga marah, tapi ya itu tadi dengan awareness. Itu juga untuk menegur secara baik, tapi juga di lain sisi kita juga nggak emosional yang menyebabkan diri kita termakan dari sisi emosi. Itu sih. Thank you, Pak Oklay. Oke, selanjutnya siapa yang mau sharing? Ibu Lisna, Pak Sim? Belum. Silakan, yang lain dulu. Oh, Saya, Bu. iya, Ya, saya mau sharing. Sebenarnya mah agak sedikit malu juga ya sharing. Yang saya dapatkan pada pelatihan saya sungguh kalau mau dibilang bisa marah sama diri sendiri, benar bisa marah sama diri sendiri. Karena gini yang saya jalanin selama ini, seperti pertama yang Sejong Hengki ajarkan, pertama-tama saya bisa jalanin gitu loh. Tapi belakangannya kenapa ya? Saya tahu hal itu bagus, tapi saya jalaninnya nggak bisa lama, apalagi dengan berdiam diri. Apa karena saya ada penyakit ya? Itu satu. Tapi kalau saya jalankan secara seperti yang Sejong Hengki ajarkan di kedua atau ketiga itu dengan berjalan atau dengan menapaki langkah saya dengan berkata-kata itu kok kayaknya sepertinya lebih masuk gitu ya. Nah itu sih, saya nggak tahu yang saya latih ini awareness atau apa pokoknya. Yang pasti yang saya dapatkan justru pada saat saya bukan berdiam diri. Karena selama ini berdiam diri saya suka marah sama diri saya sendiri, kok saya nggak bisa mengendalikan otak saya itu sendiri gitu loh. Nggak bisa suruh diam nih otak gitu loh. Suruh supaya bisa ngitung loh gitu. Nggak bisa gitu loh. Apakah saya di dalam hati sudah menyebut nggak bisa ya? Tapi saya berusaha kan, pernah diajari untuk tidak memblok diri, untuk supaya kita harus mengatakan bisa gitu. Tapi pelatihan yang saya jalankan tetap aja saya udah berusaha, tapi tetap aja kok nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk jalan apa saya hiperaktif ya? Karena kalau saya sambil berjalan, mungkin saya bisa menikmati ini semua gitu. Saya bisa mendapatkan yang biasanya saya sering jatuh. Saya itu kakinya kan ada pendek sebelah ya, Sesiong. Jadi kalau misalnya saya jalan, itu terkadang suka keserimpet sama kaki saya sendiri. Itu sering saya dapatkan itu. Dan sekarang ini setelah saya ikut mindfulness ini, saya mulai meneliti jalan saya. Jadi saya mulai pelan-pelan dan mendalami, oh ini saya lagi jalan. Oh saya lagi jalan di tempat yang becek nih. Jangan sampai jatuh. Nah itu saya dapatkan ini sungguh luar biasa buat saya ya. Itu sih yang saya ingin sharingkan. Apakah yang pengen saya tanyakan, apa yang saya harus lakukan untuk supaya saya bisa menjalankan meditasi secara duduk dan diam itu. Yang selama ini sampai sekarang ini saya belum bisa mengendalikan. Saya punya ini suka kadang-kadang marah juga sama diri sendiri sih. Susah ya gitu aja minta petunjuknya Cium. Kayaknya tahapan meditasi belum ya Sejong Hengki ya? Belum sih, tapi yang udah dilakukan. Iya, justru saya mau bilang, justru itu progresnya hebat banget loh. Dari yang tadinya keserimpet waktu jalan, sekarang malah enggak.
Ibu Agustina mesti ngelihat bahwa itu sebenarnya adalah lompatan bagus loh. Meskipun berulang kali Bu Agustina bilang gagal diam-diam, tapi ini udah membuktikan bahwa sebenarnya awareness dengan jalan, Bu Agustina udah melakukan itu gitu, dan benefitnya malah lebih hebat dari dari saya gitu. Jadi ini malah bagus. Mau tanya aja, yang dibilang nggak berhasil apa, Bu? Apakah berhitungnya cuma bisa sampai 10, 20, atau gimana? Apa yang disebut tidak berhasil, tidak bisa tuh apa waktu duduk diam? Sekedar mau tahu aja. Iya, kalau lagi duduk diam itu kadang-kadang saya memperhatikan hitungan. Pada saat itu bisa ngaco. Dan mungkin angka-angkanya itu bisa turun naik buat saya. Jadi bisa bermain di mata saya itu. Oke. Bu Agus, sorry, terus nggak apa-apa. Ya, untuk konsentrasi ke perut pun saya kurang. Terkadang pada saat saya bisa menarik nafas dengan mengembungkan perut, itu saya bisa. Tapi kadang-kadang bisa terbalik, Sesiung. Itu yang saya bikin malu untuk saya sharingkan ini loh, gitu loh. Jangan malu, justru yang saya bilang, Ibu udah bisa di satu sisi, cuma di bagian ini enggak. Ibu pernah pakai tangan nggak? Waktu itu pernah saya bilang pakai tangan. Jadi Ibu hitung jari tangan kiri itu sebagai puluhan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini bagi yang agak kesulitan ya. Lalu tangan kanannya pakai dua jari. Dua itu artinya apa? Kan hitungan kita waktu in, kita kan pakai in 2, 3, 4, ya kan? Atau in lagi 12, 13, 2 kan. Lalu waktu out-nya, kalau nggak paham, kasih tahu ya. Waktu out-nya selalu dimulai dengan angka 7. Jadi dua jari ini melambangkan angka 2 dan angka 7. Jadi saat ini jari kiri adalah sepuluhan. Jadi misal, saya sekarang lagi berhitung di awal dulu ya. Jadi in, tangannya gini ya. In, lihat tangan kanan. In 2, 3, 4, 5. Out 7, 8, 9, 10. Udah kan 10, naikin kelingkingnya 10. Ini jadi bikin repot, tapi kalau menurut saya ini jadi lebih enak. 10 ya, udah ya. Terus lagi in 12. 12 kan? 2. 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. In, ini udah 20 kan tadi ya, in-nya udah 20. In 22, 23, 24. Ingat ya, yang saya mention di sini adalah supaya kognitif kita makin tajam ke situ. In 22, 23, 24, 25, out. Ini kan 2, 27, 28. Paham nggak, Bu, yang lain? Jadi, ini sekedar teknik aja. Saya juga kadang-kadang kalau nggak pakai ini lupa. Nanti Bapak Ibu akan punya teknik sendiri untuk nafas. Kembali ya, ini adalah tahap dasar. Karena kalau nanti kita nggak melatih nafas, waktu mindfulness dan kita outburst ada emosi, kita nggak punya pegangan. Yang sering Pak Agus bilang bahwa ada beberapa hal yang kalau kita tidak ditemani oleh profesional terapis itu akan muncul dan kita jadi nggak tahu gitu, nah harus berbuat apa. Tapi sebagai individual kita harus melatih sesuatu yang jadi basic. Basicnya itu apa? Nafas. Itu paling penting. Nggak apa-apa, Bu Agustina, dilanjutkan aja terus. Kalau misalnya masih bermasalah, di tiap pertemuan Ibu nanya lagi juga boleh kok. Pasti Bu Hileng juga dikasih tahu, pasti boleh. Tapi benar, yang Bu awareness Agustina, bergeraknya. bukan Bu Lisna. Agustina, ya. Ya, Bu Agustina. Acien aja Sesiung nggak apa-apa. Ibu Aceh, Acien, ya. Oke. Jadi benar kok, yang awareness bergeraknya malah lebih hebat dibandingkan itu. Tapi bukan berarti apa-apa, tapi belum ketemu tekniknya. Itu. Baik. Terima kasih. An, Sesiung. Oke, siapa lagi selanjutnya? Bu Lisna.
Pasim? Ya. Ya. Saya menjalankan awareness ini dengan hitungan langkah aja, simple saja. 1, setiap pagi sama malam, seperti saat sekarang saya lagi jalan setengah jam gitu loh. Saya target hitungan saya dari 1 sampai 1.500 langkah. Tujuan saya yang utama adalah untuk masalah fokus dan memori. Saya agak merasakan sesudah saya ikutin itu rasanya kok ada kemajuan. Mungkin itu sugesti. Tapi bagi saya untuk mendapat hasil yang lebih bagus, sugesti itu sesuatu yang perlu. Saya selalu sugesti di saya sendiri bahwa saya harus menjadi lebih baik dalam hal memori dan fokus. Itu. Terakhir saya memperhatikan dalam kejadian di mana kalau sebelumnya kejadian yang bisa membuat saya emosi, sekarang kok emosi itu saya menghadapi kejadian itu dengan tanpa emosi, gitu loh. Saya nggak tahu ini bagaimana menjelaskan ini. Mungkin Sesyong bisa tolong kasih penjelasan gitu loh. Ada gejala seperti itu. Apa? Emosinya apa tuh contohnya? Jadi dalam arti terhadap suatu kejadian yang kalau kejadian itu dulu itu bisa memancing emosi saya, tapi sekarang ini kejadian yang sama terjadi, saya nggak ada emosinya gitu loh. Itu saja. Oh. Hebat sekali Pak Sim bisa sampai 1.500 ya, malah kalau itu bisa dipertahankan memang bagus banget. Saya aja cuma sampai kalaupun harus nafas paling pol tuh di 200. Pasti habis itu udah kecapean, tapi dengan 1.500 ya baik, kalau bisa dilakukan dalam waktu yang panjang itu bagus sekali. Jadi selamat Pak bisa melakukan itu. Dan untuk hal yang keduanya mengenai kejadian-kejadian, ya saya percaya yang tadi Bapak bilang sugesti, lalu kita saling sharing, kita men-sharekan pengalaman kita, lalu kita dengar sharing lain, itu membuat kita jadi percaya dengan metode atau praktek yang kita lakukan bersama-sama di grup ini. Ya. Saya setuju sekali, Pak Sim. Ya. Sip, bagus banget. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, kenapa ya emosinya bisa hilang ya? Mungkin Sesyong Hengki atau Sesyong Agus bisa jelaskan. Kalau dari saya sih, saya nggak tahu emosi apa dan apa yang dilakukan, tapi awareness itu membuat Pak Sim jadi sadar sih dengan hitungan nafas dan segala macam. Saya yakin awareness ke nafasnya jadi tinggi banget gitu. Mungkin ya karena nggak tahu kejadian detailnya, tapi yang saya bisa prediksi adalah dia jadi aware gitu, Pak Sim jadi aware gitu terhadap segala sesuatu itu sih yang menyebabkan mungkin jadi sebenarnya bukan nggak ada emosi, tapi bisa mengontrol emosinya kalau menurut saya. Itu sih. Ya. Mungkin bisa aware bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Betul. Cuma Agus mau tambahkan? Ya. Pertanyaan Ibu Hileng menarik, kenapa emosi bisa hilang pada saat kita melatih mindfulness ya? Kalau tadi mendengar cerita Pak Sim, tentu luar biasa ya. Terus tadi dengar cerita Ibu Asien juga luar biasa ya. Jadi bisa melihat manfaat bagaimana kalau kita mindful, kalau kita aware, itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya boleh sharing, kenapa emosi bisa hilang kalau kita terus mempraktekkan hidup berkesadaran ini, penjelasannya kalau ingat sharing saya yang lalu,
Kalau kita ingat ya di PPT-nya kan ada garis sadar, pikiran sadar, dan bawah sadar. Memori itu kan berdiam di bawah sadar. Nah, ingat ya, setiap memori ingatan itu dia ada lingkaran emosi. Jadi begitu kita ingat sesuatu, baik kita inginkan atau dia tidak inginkan, dia akan naik ke pikiran sadar. Nah, di pikiran sadar inilah emosi akan berpisah dengan, memori akan terpisah dengan emosi. Nah, emosi bisa hilang, kenapa? Jadi pada saat dia di pikiran aware, pada saat muncul di pikiran sadar, sangat mungkin sekarang kan kita dalam kondisi yang tenang. Jadi pengalaman di masa lalu yang membawa emosi negatif itu berhadapan dengan pikiran kita di saat ini yang sudah lebih matang. Kalau dulu mungkin kita mendapat perlakuan kurang baik dari orang, terus kita pendam emosi marah tersebut. Mungkin itu kejadian 10 tahun yang lalu. Tapi pada saat sekarang dia muncul lagi, tapi dengan kondisi Agus yang berbeda, bahwa memahami marah itu tidak ada gunanya. Marah itu hanya akan merusak kesehatan tubuh dan sebagainya. Jadi emosi itu yang lalu itu begitu dihadapkan sekarang dapat edukasi. Kalau tadi bahasa Pak Sim itu sugesti diri kan, disugesti dengan kata-kata yang baik dan sebagainya. Nah disitulah proses terjadinya pelemahan emosi. Itu yang saya pahami ya. Jadi di ruang praktek juga demikian. Ada orang-orang yang mengalami kejadian. Ingat ya, kejadian itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah emosi yang menyertai kejadian. Jadi begitu dia timbul, nah terapis itu melakukan intervensi, membantu si orang yang menderita ini emosinya dilepas. Bagaimana? Ya dengan edukasi-edukasi. Pelepasan emosi, kemudian diedukasi, jadi emosinya dilepas. Begitu dilepas, pada saat mengingat kejadian itu, ya udah netral. Nah itulah berhasil. Jadi sebenarnya kembali ke kata kunci dari Pak Sim tadi, terjadi sugesti diri. Nah kalau bicara sugesti kan itu yang terkait dengan pembahasan di sesi minggu lalu, pada saat kita bicara self-talk. Ya. Jadi terkait dengan ini, saya tadi sempat mereview ada beberapa pertanyaan yang belum saya sempat jawab. Mohon maaf, ada Ibu Lisna juga. Terus Ibu Asian juga sharing, kemudian Pak Hokla juga sharing seperti bicara ada evil sama malaikat ya. Ada bahasa sederhananya ada si malaikat dan ada setan di dalam diri kita. Dalam beberapa pemaparan serigala baik, serigala jahat ya di masyarakat Indian dulu bilangnya gitu. Selalu ada kebaikan, kejahatan. Nah, itu sebenarnya bagian diri kan. Jadi, pada saat kita mindful, pada saat kita sadar, kita mampu mengenali, ini saya sedang marah. Begitu kita tahu kita sedang marah, energi marah itu jadi melemah sebenarnya. Tapi pada saat kita marah, tapi kita tidak sadar, yang muncul adalah yang tadi kata-kata makian, mungkin kekerasan fisik, energi dari tubuh kita itu dikeluarkan lewat fisik maupun lewat mulut. Tapi begitu kita sadar, itu akan terjadi proses perlawanan tuh. Ya mungkin orang itu tidak sadar pada saat melakukan kesalahan. Jadi kita marahnya mereda. Ataupun kita menggunakan kebijaksanaan spiritual kita. Ya sudahlah, dia melakukan itu, nanti dia akan menerima akibatnya. Ya. Jadi itu mampu menahan emosi marah kita. Terus tadi kembali sedikit ke pertanyaan mindful sama awareness. Jadi tadi pertanyaan cerita dari Ibu Asian membuat saya berpikir, oh iya, pada saat melihat jalanan becek, itulah kerjaan si mindful. Oh, jalanan becek, ya, dia sadar. Awareness itu pada saat dia tahu di jalan becek ini harus berhati-hati jalannya. Nah, itulah yang membuat mindfulness sama awareness itu menjadi manfaat. Saya ketemu satu kunci di sini. Tadi kata kuncinya saya cukup puas dengan pemahaman ini. Disebutkan di sini sebentar ya. Jadi hilang ya. Dikatakan mindfulness itu adalah pada saat nah ini dia. Di sini sebutkan mindfulness itu membuat pikiran itu melihat menyadari sesuatu tanpa ada any judgment, tanpa ada penilaian apapun. Awareness allows you to accept the happenings around you. Awareness itu membuat kita
menerima kondisi tersebut. Misalnya ada orang marah ke kita. Nah, tugas mindfulness itu melihat, oh ya, orang ini sedang marah ke kita. Ya. Kemudian awareness itu membuat kita, oh ya, kita merasa kesel, kita merasa kecewa dengan kata-kata orang itu, yaitu tugasnya awareness. Jadi setelah kita sadar, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi ini mungkin bisa merangkum sebenarnya apa sih yang kita bahas setiap hari Rabu itu fungsinya untuk apa. Jadi membantu kita mengatasi persoalan sehari-hari. Nah, saya juga udah dapat tadi, saya dapat bukunya, saya cari bukunya di sini, Awakening the Mind ya di sini. Oh, sorry nggak kelihatan. Di sini kelihatan dulu ya. Di sini tulis ada tidak menghakimi, non-judgment itu artinya adalah melepas kritik dan penghakiman tanpa kehilangan kewaspadaan dan wawasan. Nah, ini saya suka sekali ya istilahnya. Jadi melepas kritik, melepas penghakiman. Itu orang norak banget sih. Itu orang kasar banget sih. Kita lepaskan itu, kita lepaskan kritik, kita melepas menghakimi, tapi tanpa kehilangan wawasan dan kewaspadaan. Jadi saya suka kata-kata ini. Kita tahu, oh ini orang, oh ya udah mengucapkan sesuatu yang mungkin berlebihan, ya. Tapi kita tidak mau menilai dia sombong ataupun dia punya maksud apapun, ya. Tapi kita tetap waspada. Artinya kita tidak membiarkan kalau ada maksud, ada tujuan tidak baik dari orang itu, kita tetap waspada, kita bisa menjaga diri. Jadi memang kita butuh latihan ya. Nah, kemudian merespon pertanyaan Ibu Lisna. Ibu Lisna tadi saya lihat ada di sini ya. Mohon maaf baru bisa merespon sekarang. Ibu Lisna tanya, kan saya sharing soal bagaimana kita bicara dengan bagian diri ya. Jadi kita ajak komunikasi baik-baik, sama seperti kita ketemu teman lah. Benar ya, kamu yang kemarin bikin saya marah. Iya misalnya. Kalau boleh tahu kenapa kamu bikin saya marah? Kita tanya dan sebagainya kan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kemudian Ibu Lisna bertanya sampai tahapan apa kita harus melanjutkan ke tahap berikutnya. Masing-masing sih Ibu Lisna, kalau Ibu Lisna merasa sudah bisa komunikasi dengan bagian diri lancar, setiap saat ditanya dia muncul, bisa jawab, ya udah ngobrol aja. Ya. Jadi sangat mungkin ingatan-ingatan di masa lalu muncul yang selama ini mungkin terganggu, tapi tidak mendapat perhatian dari kita karena kita sangat sibuk kan. Tapi pada saat kita tenang dia muncul ingatan itu, boleh ajak komunikasi. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, mungkin ada bagian diri kecil, inner child yang selama ini dia tidak bisa menyampaikan pesannya. Kita dengarkan pesannya. Dan kita memposisikan diri sebagai bagian diri yang sudah dewasa. Ya. Jadi banyak sekali menggunakan teknik inner child therapy. Ya. Jadi si Agus pada saat umur 5 tahun, mungkin dia dibully sama temennya, nggak ada yang tahu, ya orang juga lupa. Terus pada saat dia tahu si Agus ini sudah lagi mindful, dia bicara supaya Agus itu mendengar. Ya udah Agus dewasa ini tanya, Agus 5 tahun kamu kenapa? Ya udah dia cerita dari mulut ini juga, ataupun hanya dari pikiran, biarkan dia cerita. Nah kita dampingi ke dia, ya kamu sekarang sudah safe, saya menjaga kamu jangan khawatir, ya ajak dia memaafkan orang yang membuli dia pada saat umur 5 tahun. Nah, kalau itu terjadi, emosinya dilepas, diri itu akan menjadi lebih baik atau positif. Ya, demikian Bu Lisna ya. Jadi jawabannya kapan bisa melangkah ke step berikutnya, tergantung masing-masing orang. Kalau Ibu Lisna merasa nyaman, bisa berkomunikasi dengan bagian diri, memberikan sugesti-sugesti, ya berarti itu sudah masuk sih tahapan. Demikian, terima kasih Ibu. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bersharing atau bertanya? Ibu Ria, Suciawida. Boleh Ibu, saya Bu ya. Ya. Selamat malam, Sesung Seje semuanya. Kali ini saya mau sharing. Aku juga bertanya ya. Selama saya mengikuti pelatihan mindfulness ini, yang pertama mau saya sharing itu saya agak kesulitan untuk berlatih mindfulness
dengan berhitung. Jadi saya masih fokusnya ke berhitungnya, bukan ke nafasnya. Makanya saya lebih comfortable untuk latihan mindfulness ini tanpa berhitung. Jadi saya lebih fokus ke pernafasan, saya saya hayati, saya pahami gitu, jadi lebih enjoy gitu. Karena kalau saya berhitung mesti kembali ke berhitungnya sampai berapa ini tadi, sampai seperti itu gitu. Kemudian kalau untuk latihan pernafasan, yang biasa saya lakukan itu, terutama kalau misalnya saya menghadapi ini ya, saya kadang-kadang ada semacam kayak anxiety panic gitu, kadang-kadang saya jadi berlatih langsung ke mindfulness, cuman memang perlu waktu tertentu atau menyediakan waktu tertentu untuk mengatasi serangan panik ya, terutama atau kecemasan gitu. Jadi saya biasanya tarik nafas, kemudian saya merasakan apa yang menimbulkan perasaan kecemasan atau panik itu. Jadi saya tarik, saya hayati yang menimbulkan penyebab dari kecemasan itu apa, kemudian saya release. Jadi dengan exhale ya, jadi inhale, kemudian exhale dengan pelan-pelan gitu. Itu. Sementara ini dulu ya, apa yang bisa saya sharing sama berbagi gitu, sedikit aja. Terima kasih semuanya, Ganen. Terima kasih, Cici Wida. Cecilia mau sharing? Cecilia Huizen? Cecilia Livang? Leng. Ya. Ya boleh. Krisna mau tanya sama Pak Hengki, bisa? Boleh, silakan. Halo, Bu Lisna, suaranya hilang. Hilang? Udah Oke, ada. Udah. Selamat malam semuanya. Malam. Saya mau tanya dengan Pak Hengki. Pak Hengki itu kalau kita hitung, awalnya itu harus ada in-nya dan lalu yang ke 7-nya, yang 6-nya itu out, atau kita langsung aja 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Dan boleh tidak waktu kita outnya perutnya kita itu agak kita tekan supaya tidak ngantuk gitu. Jadi dalam hal ini, satu, kita dapat fokus, kedua juga agak berkeringat, jadi seperti olahraga gitu loh. Boleh nggak ya seperti itu ya? Atau memang pada saat itu kita harus benar-benar rileks? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Lisna. Kalau untuk tadi, untuk yang pertama tuh hitungan, sebenarnya kembali lagi ya, tujuannya sebenarnya cuma membuat kognitifnya bekerja, itu aja sih sebenarnya, nggak ada niatan lain. Dan berhitung tuh lebih, kalau kita tadi yang sebenarnya agak complicated kan, kalau dilihat ngapain repot-repot terus 2, 3, 4 itu tuh sebenarnya supaya kita aware. Kalau kita berhitung, kognitif itu apa ya? Kognitif tuh conscious-nya, otak sadar kita, otak berpikirnya kita. Yang subconscious tuh yang bawah sadar kita. Kognitif tuh rider-nya. Jadi waktu kita sadar, waktu kita berhitung, waktu kita berbicara, itu kognitif yang bekerja. Jadi dengan berhitung, maka yang di depan, masih ingat ya yang di presentasi saya tuh slide-nya, otak bagian depannya itu jadi light up. Di bagian depan prefrontal cortex tuh aktif waktu berhitung. Ini penting karena waktu ini light up, di depan kepala kita light up, itu sebenarnya menekan amigdala. Bukan menekan sih sebenarnya, menghindari aktivasi amigdala yang ada di belakang ya. Jadi di belakang otak kita tuh jadi turun.
waktu keadaan kita berhitung, tenang, konsentrasi, itu menyebabkan amigdalanya turun reaksinya. Itu sebabnya waktu berhitung cenderung kita jadi lebih rileks. Jadi kita konsentrasi di hitungan, kita lebih rileks. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, hitungan itu tujuannya memang mengaktifkan otak yang di bagian depan. Kalau tadi nafas ditekan ya Bu ya, kalau ditekan saya sih nggak anjurkan, karena kalau dipegang boleh, karena kita mau mengetahui perut nafasnya benar nggak di perut. Karena kalau kita pegang perut kan harusnya waktu inhale perutnya kan membesar. Tapi waktu exhale perutnya turun. Tapi jangan ditekan sih Bu Lisna. Kalau ditekan saya khawatir malah itu jadi menghambat pernafasan. Dipegang aja Bu Lisna untuk mengetahui bahwa nafasnya benar nafas perut atau diafragma. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oke, selanjutnya siapa? Widodo. Ya, Saya Ibu. Ibu. Ciasian dulu nggak apa-apa. Saya belakangan. Cicium dulu nggak apa-apa, Cicium. Nggak apa-apa, yuk Ciasian dulu. Saya mau, nggak apa-apa, saya dulu ya, Cicium ya. Saya mau tanya dengan Cicium Agus nih. Untuk berbicara dengan diri saya yang 5 tahun yang lalu, itu momennya kapan ya Cicium ya? Karena saya terus terang aja punya masalah dengan diri saya sendiri juga. Itu satu. Saya itu ya susah untuk marah sama orang. Jadi kalau saya marah, terkadang saya marah dengan diri sendiri juga. Jadi terlihat kalau saya memimpin anak-anak di pendaftaran, ya saya seperti seorang pemimpin yang pelit-pelan gitu ya. Jadi nggak bisa gitu marah di depan orang. Saya pengen menjaga supaya saya sebagai orang yang baik gitu ya. Karena merasa pengen selalu menjadi orang baik tanpa bikin orang tersinggung, tapi ingin buat orang supaya dengan ngomongan saya itu sangat sulit kayaknya ya kalau kita nggak sedikit galak atau gimana. Cuman kalau untuk marah sama orang, saya memang menemui satu kesulitan. Marahnya kayak gimana? Udah marah banget. Akhirnya saya nyesel juga untuk marah gitu ya. Makanya saya mau tanya Mas Isyung, momen seperti apa kita bisa bicara dengan saya yang sekarang? 50 tahun sama saya yang dulu usia 10 tahun, atau karena memang saya waktu masa kecil memang kurang bagus ya, maksudnya ada sesuatu yang enggak, inilah nanti saya sharing juga sih. Terima kasih Sisyong. Baik, Bu Asien. Jadi jawabannya standar untuk semuanya, kapan waktu terbaik untuk berbicara dengan mungkin bagian diri kita yang sudah kita sebutnya di masa kecil ya, saya nggak sebutnya di masa Suaranya lalu. hilang Sisyong. Oh, masih kedengaran? Sisyong yang hilang ya udah kedengaran Sisyong. Oh, oke. Jadi jawabannya adalah sama untuk semua, kapan waktu terbaik untuk kita bicara dengan bagian diri kita yang kecil ya. Jawabannya adalah pada saat kita merasa rileks tanpa ada gangguan apapun, kalau bisa private suasananya. Jadi kita bisa nanti kalau misalnya ada luapan emosi dan sebagainya, tidak menimbulkan pertanyaan buat orang-orang sekitar kita kan. Tapi perlu dipahami juga, harus dikenali kalau luapan emosi itu sangat besar, sangat meledak-ledak, kita tidak bisa kendalikan, kembali ke teknik kenapas ya. Kemudian kita bisa minta cari bantuan kepada yang bisa membantu kita. Tapi kalau selama merasa luapan emosi itu bisa terkendali, ya kita ajak bicara, ya kita dampingi. Misalnya si Agus kecil itu dia mau nangis, dia mau cerita, ya biarin nangis ya, kasih dia. Dan ingat selalu ada. Putus ya?
Ya, Iya. kembali ya, intinya adalah pada saat kondisi rileks dan kita harus siap adanya luapan emosi yang berlebihan. Kalau berlebihan tidak bisa terkendali, kembali ke nafas. Ya, jadi yang disampaikan Pak Hengki itu juga digunakan oleh banyak terapis. Ya, fokus pada nafas. Ya, itu kata-kata yang simpel. Hilang gambar, hilang fokus pada nafas salah satunya. Terus kalau memang dia sangat intens, ya kalau memang harus cari orang yang bisa secara profesional bisa bantu tangani, baru tangani. Kalau bisa merasa terkendali, ya kasih aja sugesti-sugesti ya. Jadi Agus 5 tahun yang mungkin mengalami masalah bilang, Agus 5 tahun, kamu sekarang sudah aman ya. Ini ada Kak Agus yang sebut usia sekarang ya. Kamu aman, kamu tenang. Mulai sekarang saya terus jaga kamu. Kalau ada yang ingin kamu sampaikan, kamu sampaikan. Misalnya dia takut dengan seseorang, ya udah kita hadapin mana orang yang bikin kamu ini. Ya udah nanti dia bilang itu om yang bikin aku marah dan sebagainya dan sebagainya. Ya udah kita dampingi. Ya udah kamu ingin apakan dengan om ini? Ya saya ingin ngomong ke dia. Ya udah kamu ngomong, saya dampingi di sini. Misalnya seperti itu. Bisa juga kasih kata-kata sugesti yang baik. Agus 5 tahun kamu tumbuh menjadi seorang anak yang pemberani, kamu anak yang penuh percaya diri, dan sebagainya. Sugesti itu baik. Ya. Jadi beruntunglah, bersyukurlah Ibu Bapak yang memiliki panduan ajaran agama. Ya. Cari sumber-sumber sugesti yang baik itu di kitab-kitab suci. Di setiap kitab suci pasti ada. Untuk menghadapi ketakutan, untuk mengurangi kecemasan, untuk mengurangi kemarahan itu ada. Terus yang kedua, mungkin sedikit masukan buat Ibu Asian. Bagaimana ya Sesiung, suaranya hilang Sesiung. Suaranya masih hilang ya. Ya lainnya nggak stabil. Iya. Kalau tempat yang lain kedengaran ya? Kedengaran. Oh, ya, mungkin Ibu Asian yang lainnya kurang bagus. Oke, signal. Apa-apa nanti nanti kita komunikasi lewat WA ya, biar lebih ini Pak. Intinya adalah jawabannya Ibu Asian pada saat waktu yang rileks, kondisi yang nyaman, di suasana tempat yang nyaman juga. Ya. Kalau misalnya emosinya meluap berlebihan, fokus pada nafas, hentikan, jangan lakukan sendiri. Ya. Baik, Sesiung. Ada satu lagi Sesiung pertanyaan saya. Ya. Apakah self-talk itu sama dengan yang kita bicara dengan diri sendiri, ataukah dengan yang self-talk itu kan berbicara sendiri ya, tapi bukan dengan self-talk sama yang masih kecil gitu ya, Sesiung ya? Itu juga self-talk. Misalnya bilang, ayo Agus semangat, ini besok ada pekerjaan yang belum selesai, semangat ya. Atau ayo Agus kamu berani, kamu jadi orang yang berani untuk hadapi masalah ini. Ya. Iya, saya sering begitu Sesiung. Ya, kalau lagi nggak sabar, saya selalu bilang lu sabar, Ken. Ya. Itu sih yang sering saya lakukan selama ini. Nah, itu cukup berhasil memang buat saya untuk menguji kesabaran gitu ya. Ya, teman hati-hati ya. Pada saat beda melepas kemarahan dan menyimpan kemarahan. Kalau ada orang lain berlaku tidak adil, terus kita simpan terus, itu bahaya. Ya. Tapi kalau orang berlaku tidak adil ke kita, terus kita bisa memahami kenapa orang itu melakukannya, dan kita bisa memaafkan, berarti kita tidak menyimpan. Itu bagus. Tapi tentu itu butuh latihan yang sangat intens. Ya. Tapi kalau kita, ya udah dah, gua simpan, gua pendem. Tapi setiap kali ingat kita marah, itu sebenarnya ada emosi yang disimpan, dan itu tidak baik. Itu seperti menyimpan sampah di gudang kita ataupun di lemari es kita. Kan? Jadi hati-hati. Tapi kalau kita bisa memahami, oh ya ada, dia kasih kita sampah karena dia sendiri juga punya sampah, dia pengen kasih kita sampahnya, ya kita jangan masukin ke hati. Nah itu tidak apa-apa. Ya. Baik Sesiung, Kanan. Ya. Lanjut, Dodo. Ya, terima kasih Ibu ya waktunya. Selamat malam semuanya. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Hengki kali ya. Saya seperti dengan Pak Sim tadi yang jalan gitu ya. Saya kebetulan ke kantor kan naik busway dan kira-kira jalan dari rumah ke busway itu 10-an menit gitu ya. Saya coba pakai dari mulai ngunci pintu itu saya hitung
1 langkah, 2 langkah gitu ya. Tapi yang kemarin Pak Hengki sudah sampaikan kan sampai 100 ya Pak Hengki ya. Saya sih sebenarnya dari mau berangkat itu sudah niat gitu ya sampai 100. Tapi namanya jalan di jalan yang banyak kendaraan dan juga ya mungkin banyak ada motor, mobil dan sebagainya harus nyebrang, itu seringkali akhirnya jadi jadi buyar gitu ya. Hitungan tadi tuh tadi udah ngitung berapa gitu kan, jadi balik lagi. Nah, bagaimana caranya untuk tetap bisa fokus sama hitungan yang sampai 100 dan kembali lagi, tapi di sisi lain juga mesti lihat jalan gitu loh Pak, supaya selamat gitu kan intinya gitu. Tidak dianjurkan kan? Demikian pula ketika pulang gitu Pak, kan ya sama sih sebenarnya, saya coba hitungin gitu, tapi ya balik lagi ke seperti yang di awal, yang pagi gitu kan. Nah, mungkin mohon sarannya Pak Hengki, terima kasih. Saya komen yang itunya Pak. dulu deh. Oh iya, silakan Pak Ya, Sim. sebelum Pak Hengki kasih komentar ya, saya mau sharing ya Pak Widodo. Saya bisa jalan 1.500 langkah karena saya jalan di depan rumah saya yang sepi, gitu loh. Sepi sekali, nggak ada orang. Kalau ada juga sedikit gitu loh, kendaraan yang lewat sedikit. Jadi kalau saya hitung itu dari ujung sampai ujung, langkahnya sudah hampir pasti. Kira-kira 310 langkah. Gitu loh. Tapi saya selalu hitung. Sampai di sana, 310 langkah. Yang kedua, saya hitung lagi terus. Mungkin 320 langkah gitu loh. Selalu ada sedikit. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Yang bagi saya itu prosesnya tetap berlangsung adalah hitungan 1 sampai 310. Gitu loh. Jadi kalau mau supaya bisa ada hasil demikian, mungkin harus dipilih tempat yang memang sepi gitu loh Pak. Iya Pak, karena kebetulan aja kan saya pikir ya sembari jalan gitu kan, sekalian aja mempraktekkan apa yang sudah diajarkan Pak Hengki gitu kan. Nggak boleh dong. Kan udah dibilang, kalau lagi nyetir jangan. Iya. Kalau saya kira itu mungkin agak berbahaya. Saya lagi jalan Bu, bukan nyetir Bu. Jalan juga di jalan raya bahaya atuh. Itu sebenarnya sih nggak rame banget sih, tapi ya sedeng lah ya sebenarnya. Iya, kalau saya mau komenin yang tadi ngunci pintu itu bagus Pak Widodo, dan itu sebenarnya dipakai untuk orang yang kok saya jadi lupa, yang compulsive disorder. Jadi ada orang-orang yang nggak yakin udah ngunci pintu terus balik lagi, ini udah kunci belum ya, ini udah kunci belum ya. Nah, salah satu metodenya adalah dengan menyebutkan, saya kunci pintu, saya taruh kunci di saku, saya jalan, itu boleh. Tapi kalau yang jalan, jangan Pak Widodo, yang nafas jangan, karena justru kalau saya bilangnya Pak Widodo jangan sorry Pak, bukan nafas Pak, tapi langkah Pak. Oh, langkah. Langkah, bukan nafas, tapi saya ini pakai langkah gitu. Jadi langkah 100, saya pengennya yang gitu loh, saya niatnya begitu, tapi ya pada kenyataannya ya tadi ya, karena ada gangguan tadi gitu. Saya kira malah nafas. Kalau menurut saya dicari tempat yang aman Pak Widodo, karena ini tempat yang kalau daerahnya terbuka tuh bahaya sekali memang. Kayak nanti kita akan masuk lagi ke dalam pelatihan yang meditasi misalnya, yang di satu titik Pak Widodo, ini segera share aja. Saya menerapkan meditasi sambil olahraga, tapi olahraganya saya membatasi di lingkungan tempat saya. Yang tadi mungkin Pak Sim juga sempat bilang, saya yakin tempatnya sepi gitu loh. Kalau misalnya di tempat umum, saya nggak berani karena kita jadi fokusnya jadi terpecah Pak Widodo. Jadi kita fokus di kaki, tapi nanti ada kendaraan yang lewat. Dipilih aja Pak Widodo, jangan di tempat yang ramai lah kalau menurut saya. Kalau misalnya udah dekat kantor, udah tinggal berapa ratus meter lagi, Bapak ngelihat bahwa ini adalah tempat jalan kaki doang, ya
Bapak bolehlah di itu. Tapi kalau misalnya di ini janganlah. Kalau misalnya di busway, waktu lagi udah tahu nih jaraknya masih 20 menit lagi, Bapak lakukan hitung nafas sambil duduk ya, sambil duduk bolehlah. Tapi kalau lagi jalan lebih baik jangan, Pak Widodo. Saya malah nanti nggak menyarankan itu, meskipun itu cuma langkah. Itu sih dari saya, Pak Widodo. Oke, terima kasih Pak Hengki. Sama-sama. Terima kasih Bu waktunya. Saya pengen tambahin, kalau menurut saya sejak kunci pintu sampai dengan perjalanan mungkin lebih baik mempraktekkan mindfulness. Gitu kali ya, Dok ya. Gitu nggak, Pak Hengki? Boleh aja sih, Bu. Maksudnya jadi, oh ya, kita nih lagi jalan gitu kan. Kita aware dengan sekeliling kita gitu. Boleh. Boleh aja sih, Bu. Yang ngunci pintu tuh sebenarnya teknik yang paling awal sekali, yang tadi ya, yang paling awal sekali adalah dibuat awareness dengan kata-kata. Tapi yang tadi saya jelaskan ke Pak Hoklai, kalau beberapa orang melihat bahwa awareness itu fokus, awareness, mindful. Mindful kan lebih cenderung kita melihat kita ngunci pintu gitu loh. Tapi itu bisa dilakukan setelah kita sudah melakukan awareness. Jadi kalau kunci pintu dengan kata-kata boleh, dibuat mindful juga boleh. Sama aja sih. Intinya kita aware dan mindful dengan yang kita lakukan. Gitu. Ya, jadi maksud saya kita lebih tepat untuk enggak praktekin berhitung kali di situ ya. Iya, di jalan yang umum lebih baik jangan, karena fokusnya pasti. Kita bisa mempraktekkan awareness, mindfulness kita di situ ya, lebih aware, lebih waspada ya. Iya. Saya nggak tahu Pak Widodo pernah nyoba atau Pak Sim pernah nyoba atau enggak. Saya pernah nyoba lagi iseng nih di tempat jalan yang komplek gitu ya. Saya mencoba untuk berlari, lari kecil, tapi sambil menghitung. Waktu itu menghitung langkah dan menghitung nafas. Karena kalau lari kan ketahuan nih capeknya. Ternyata memang lebih capek. Jadi sebenarnya berhitung nafas, konsentrasi, mengucapkan kata-kata itu membuat otak kita sebenarnya terfokus dengan kegiatan itu. Kalau saya gabungkan dengan kegiatan lain, fisik yang lainnya, itu menyebabkan saya lebih capek. Dan waktu saya capek, awareness ke sekelilingnya juga akan berkurang. Jadi itu alasannya kenapa berhitung dan segala sesuatunya itu nggak boleh dalam bentuk yang tadi itu kita sendiri di tempat umum di mana lalu lalang orang tuh banyak sekali, itu nggak boleh. Tapi bedakan dengan marching ya. Kalau marching kan kita bersama nih, kayak jalan kaki upacara bendera gitu ya. Kayak saya kasih contoh waktu itu. Kalau marching kan kita sama-sama sama orang lain. Kan kadang-kadang marching kan kita pakai kata-kata kan, nyanyi kiri kanan atau nyanyi apa itu lain. Karena itu kita lakukan dalam kelompok. Jadi safety-nya udah terjaga. Tapi kalau kita sendiri, safety-nya tuh nggak terjaga. Karena kan kita di tempat umum, kita ada lingkungan yang mungkin membahayakan kita. Benar sekali Bu Eleng. Jadi lebih baik nggak melakukan hitungan. Itu sih Pak Widodo. Thank you. Oke, siapa lagi yang mau sharing atau bertanya? Bu Shirley? Ibu Ria? Bu Shirley? Ya. Saya Selfie. Oh ya, Bu Selfie. Saya malam ya semuanya. Saya masih pemula. Belum pernah coba meditasi itu lebih dari 5 menit. Setelah beberapa kali mencoba, saya mulai terbiasa dengan teknik memperhatikan napas. Tapi ketika ganti ke teknik menghitung, saya merasa keteteran. Kayaknya gajah saya itu sibuk banget gitu, lebih dapat kerjaan lebih dari satu gitu. Kalau
di kehidupan nyata kan multitasking itu saya nggak masalah gitu, saya bisa sambil nyetir sambil makan. Tapi kalau untuk meditasi sambil ngitung itu saya jadi kayak slow motion gitu ya. Orang lain hitung sudah sampai 50, saya baru 20 gitu. Dan saya sadar saya nggak ngulang gitu, tapi kenapa selisihnya jauh banget gitu sama orang. Nah, apalagi kalau sambil berbicara, teknik yang itu saya kan misalkan mau sadar nih dengan yang ada di sekeliling saya. Misalkan saat nyetir, saya lihat oh lampu merah, oh ada yang jualan air mineral gitu. Saya sadari gitu ada apa di sekitar saya. Tapi lama-lama saya merasa itu bahaya sekali ya. Jadi saya nggak fokus dengan tujuan saya. Harusnya ini nih belok kiri nih. Tapi karena sibuk memperhatikan, saya itu lagi di posisi kanan dan harus ke kiri, kan bahaya tuh tiba-tiba kiri ya. Karena takut kelewatan gitu. Nah, bagaimana tuh kalau menurut Pak Hengki atau Pak Agus? Kanan? Iya, Kanan. Iya, Bu Selvi. Kalau diperhatikan, saya ada 3 sesi sebenarnya utama. Awareness motionless, awareness waktu kita moving, dan mindfulness yang motionless. Jadi mindfulness tuh jangan dilakukan waktu kita yang tadi sama seperti Dodo. Kita dalam keadaan nyetir. Jadi yang teknik motion mindfulness yang saya sharekan di grup itu lebih ke kalau kita duduk diam, bukan dalam pengertian bahwa kita sedang bergerak, kita sedang nyetir gitu ya, karena itu bahaya sekali. Ada beberapa mindful yang kita bisa lakukan dalam kondisi kita bergerak, tapi bukan seperti kita naik kendaraan, karena kecenderungan mindful itu membuat gerak kita jadi lambat. Bayangkan kalau gerak kita jadi lambat, refleks kita jadi lebih lambat, ini membahayakan misalnya lagi kendaraan di sekitarnya. Jadi ada beberapa mindful yang tidak boleh dilakukan waktu kita lagi berkendaraan atau waktu kita jalan, karena bahaya sekali. Jadi kalau yang tadi Bu Sylvie bilang lagi bawa kendaraan, kalau menurut saya jangan dulu, Bu. Yang penting Ibu boleh awas gitu ya, tapi bukan melakukan mindful dengan atau awareness dengan menggunakan kata-kata, karena itu bahaya sekali. Itu satu. Tadi apa lagi ya? Oh ya, mengenai nafas, mengenai kata-kata. Memang itu tujuannya, Bu Sylvie. Jadi membuat kita jadi terfokus dengan kegiatan kita. Jadi orang nafas saja itu bisa dikatakan mudah, tapi nafas dengan diafragma itu jauh lebih sulit lagi. Waktu kita nafas dengan diafragma dan melakukan hitungan itu jauh lebih sulit lagi. Tapi tujuannya satu, seperti tadi yang penjelasan waktu Bu Weleng tanya tentang kognitif. Kita berusaha mengaktifkan kognitif kita, otak kita yang di depan. Waktu kita aktifkan otak kita yang di depan, maka efek dari amigdala yang membawa kita jadi emosional dan segala macam itu jadi lebih rendah. Itu sih. Jadi kalau saya sih men-challenge tetap latihan, Bu. Tetap latihan supaya bisa dilatih, karena seperti yang tadi kita sempat diskusi ya, nafas ini adalah dasar buat kita kalau kita mengalami sesuatu. Misalnya ada emotional outburst, kita ada emosi yang meledak-ledak, ada kekesalan yang memuncak. Maka kalau kita terbiasa dengan nafas yang kita lakukan, itu pasti akan membantu banyak. Itu sih, Bu Sylvie. Mungkin Pak Agus mau tambahkan. Saya mau tanya ya. Jadi kalau kita lagi nyetir, seharusnya kita ngapain ya? Supaya kita bisa nyetir dengan apa ya? Tadi kan katanya kita jangan mindfulness karena itu memperlambat
menghilangkan mungkin refleks kita dan sebagainya. Jadi harusnya kita apa ya gitu loh, supaya juga pikiran begitu banyak pikiran yang muncul gitu loh, yang juga mengganggu ya. Iya. Kalau saya sih bukan pakai mindfulness yang saya share di grup ini, karena tujuannya mindfulness yang saya share di grup adalah untuk yang kita duduk diam. Kita boleh aja mindfulness untuk berkendaraan, tapi itu memang mesti hati-hati karena kembali kita berkendaraan sebenarnya sudah mindful. Kita berkendaraan sudah mindful dan itu sebenarnya sudah cukup. Jadi kita sadar bahwa kita sedang berkendaraan dan kita hati-hati. Tapi jangan lagi ditambah dengan kegiatan lain, misalnya seperti berhitung, seperti nafas yang dihitung, itu membuat konsentrasi kita jadi terpecah gitu. Jadi kan ada kan beberapa hal yang saya masukkan di awareness in moving, yang awareness through language, itu jangan dilakukan. Misalnya saya kasih send ke kiri, lalu oper giginya manual, waduh, nanti kesian. Kita malah jadi mendapatkan kerugian dari situ. Jadi penjelasannya gini, kita berkendaraan naik mobil itu kan startnya dari unconscious, incapable. Kita nggak conscious dan kita nggak capable. Sekarang, jadi waktu kita pertama kali naik mobil, kita kan berpikir kan pindah gigi, ini yang manual ya, kopling dan segala macam. Tapi makin lama kita makin masuk ke dalam unconscious, capable. Kita udah unconscious, pindahin gigi udah unconscious, tapi kita udah capable. Itu adalah kemampuan yang sudah kita dapatkan dari praktis lama. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus hati-hati, itu aja. Jangan balik lagi ke conscious capable. Conscious capable itu kita bilang ke diri kita, Hengki, injek pedal kopling, pindah gigi ke 1, lalu gasnya ya begitulah. Itu malah jadi berbahaya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah hanya perlu hati-hati aja. Jadi itu sih sebenarnya penjelasannya. Ada hal lain yang perlu diingat, tapi secara general itu, Bu Weleng. Oke. Masih ada yang mau sharing atau bertanya? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu Heleng. Ya. Jadi tadi ada beberapa kata kunci bahwa kita perlu bedakan antara teknik ya. Jadi yang dari sesi awal ini dilakukan sampai sekarang, ini merespon pertanyaan Ibu Selvi juga. Dari awal sampai sekarang ada beberapa teknik yang diajarkan. Jadi kita perlu waspada menggunakan teknik. Dan sekali lagi kalau kita pahami teknik itu sebenarnya kan alat bantu. Jadi begitu alat bantu itu sudah tidak diperlukan, ya kita tidak perlu pakai lagi. Jadi ada hati-hati pada saat melakukan teknik tertentu di waktu tertentu. Jadi harus tahu waktu, harus tahu tempatnya. Kemudian tadi apa yang harus dilakukan pada saat menyetir? Ya sederhana, pada saat menyetir ya kita mindful pegang setir, kita tahu kapan harus nyalakan lampu sen, kita tahu ada mobil sebelah kiri, mobil sebelah kanan. Kalau pada saat kita belok harus belok. Jadi kita tidak gunakan teknik menghitung misalnya. Terus analoginya mungkin seperti ini, kalau dulu pada saat kecil kita membacakan kita eja kan, bubu, kuku, buku kan. Itu kan teknik membaca. Tapi setelah kita udah bisa baca, tentu kita tidak perlu eja lagi. Jadi kalau misalnya pada saat menyetir, sadar ada pengamen di depan, ada mobil sebelah kiri, ya itu tekniknya dipakai ya. Jadi kita harus hati-hati. Karena memang juga ada beberapa jenis audio relaksasi kan beberapa itu dipasang disclaimer. Pada saat mendengarkan audio relaksasi ini dilarang menyetir. Kenapa? Karena itu akan membawa kita kondisi yang sangat rileks. Seperti disampaikan Pak Hengki tadi, pada saat menyetir kondisi jadi tidak bisa merespon cepat ya kondisi seperti itu. Jadi tentu sangat bahaya.
Jadi sekali lagi perlu jadi catatan kita bersama, teknik-teknik yang di-share di sini digunakan pada saat kondisinya memungkinkan. Jadi tidak setiap saat kita harus lakukan ya. Juga bisa juga tadi ada beberapa yang teknik menghitung. Saya termasuk jujur saya kalau gunakan teknik Pak Hengki menghitung saya tidak bisa. Ya, malah membuat saya tidak bisa rileks dan hening gitu loh. Tapi untuk sebagian beberapa teman itu malah bisa. Ya. Jadi kita perlu benar-benar pada saat mendengar sesi ini kita tidak boleh melihatnya sepotong-potong. Nah, bagus juga ada sesi seperti ini kan. Berarti kan hari ini kan kita ketemu salah satu intinya adalah teknik itu digunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Dan tidak semua teknik bisa dilakukan pada setiap saat. Kalau saya mendengar sharing Ibu Selvi tadi, Ibu Selvi itu sangat sudah mindful, ya udah jangan pakai teknik itu lagi ya. Sama seperti kalau berenang di awal kita pakai pelampung, tapi kalau sudah bisa berenang ya udah jangan pakai pelampung gitu. Karena kita sudah masuk ke bawah sadar kita. Ya udah berenang ya seperti itu, dia bisa ngambang. Sama seperti mengeja, kita tidak perlu mengeja lagi. Pada saat mindful, pada saat menyetir ya udah mindful. Demikian. Jadi catatan bersama hati-hati penggunaannya. Thank you. Oke, saya pengen tambah ini. Sebenarnya latihan-latihan yang kita lakukan itu kan diantaranya kita coba untuk mindful dalam arti kata di satu saat kita hanya berpikir mengenai satu hal. Nah, istilahnya seringkali kan kebanyakan dari kita itu yang namanya multitasking dan sebagainya. Sambil nyetir, sambil ngejawab telepon, sambil mikirin urusan kantor, urusan rumah, dan sebagainya ya. Jadi mungkin dengan pelatihan kita untuk satu saat itu kita istilahnya berusaha untuk disiplin, mendisiplinkan diri, menaklukkan gajah kita, supaya pada waktu kita nyetir, kita hanya nyetir. Itu kali ya. Jadi ini yang membuat membuat kita mungkin lebih aman, lebih selamat gitu. Kira-kira seperti itu kali ya. Jadi pada saat nyetir itu adalah efek daripada pelatihan kita selama ini untuk hanya melakukan atau berpikir satu hal pada satu waktu gitu kali ya. Iya Bu, sudah di summary sama Ibu. Jadi iya, karena dengan melakukan satu tugas pada satu saat kita jadi present, be present, be here. Sudah dengan indah ditutup dengan Bu yang kesimpulannya. Iya, dan itu membuat kita lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman ya. Gitu. Oke, Sesyong Sucie. Teman-teman semua, ada lagi yang mau tanya atau sharing? Kalau tidak, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Terima kasih kepada Sesyong Agus, Sesyong Hengki, semua teman-teman, Widodo, Sucie-nya, dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi maupun yang ikut mendengarkan ya. Semoga sesi ini membuat kita menjadi lebih dekat, lebih bersemangat, lebih clear ya mengenai apa yang menjadi tujuan kita di dalam daily mindfulness ini secara bersama-sama. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elaine, terima kasih Bu Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Selamat istirahat. ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Bye. Terima kasih semuanya. Ya. Bye-bye.